sakit sekali. Jadi udah pasti ini akan ngefollow siapapun yang dimakan sama D-Rod-nya. Yep. Bener. Jadi D-Rod Link, D-Rod Lancelot, D-Rod Nolan, apalagi pokoknya assassin yang physical damage pasti akan terbantu. Spectre Step ya. Spectre Step. Jadi kombinasi yang udah bagus banget dong. Bagus banget. Nilainya perfect nih 3 hero awal. 3 hero awal berkombinasi. Apalagi kan kita tahu sendiri ini hero-nya Super Marco banget. Iya. Bahkan ya pada saat itu bersama dengan AP brand, ya mereka kan skin faktanya keluarnya Brody. Iya Waktu juga. M5. Tapi Eudora di ban loh. Oh semahal itu juga kayaknya Eudora ya guys ya. Tapi sama Eudora Konco. ya. Bukan sama Falcons. Di mana jujur melihat hero-heronya dari Falcons yang lebih berbahaya kalau kena Eudora. Iya. Dan mereka nge-ban sendiri. Aku kira kayak mereka mau, ya mungkin secure kali ya. Cuman ya di sisi yang lain Falcon mereka punya kemungkinan bisa pakai Mino juga Be. Sekarang ada Mino ada, terus juga Valentina Yves. Ya pokoknya ini magic damage dari Falcons Philippines gak perlu yang jadi carry banget. Betul, Memang support main aja ya. supporting aja. Karena mereka akan bermain dengan physical damage. Tapi Big Hilda juga bagus Yom. Tapi Hildanya seperti bakal kita- dimakan di Rod. Iya ya pasti bakal dimakan di Rod. Cuma buat di ya 2 menit awal lah. Memberikan sedikit gangguan aja itu lumayan harusnya. Kecuali kalau emang Hildanya nggak memberikan gangguan tersebut. Pasti ya linknya pasti bakal lebih bebas lah harusnya. Oke. Mau tutup ke jungle lagi satu. Hayabusa mungkin larinya ke Harley. Harley. Tadi kita sempat lihat ya match up Harley lawan Link walaupun sempat tetap Link sih. Iya. Sulit memang buat bisa ini. Tergantung early control lah nanti dari Guangzhou ya. Bisa nggak masuk ke jungle-nya musuh. Tapi fokus nge-tutup aja dari segi hero jungler assassinnya, sapu bersih. Iya, udah dihabisin tuh. Kecuali kita digocek ya Esmeralda-nya jadi jungle. Wah. Oh itu baru juga tuh Iya. flash tuh. Siapa tahu kita digocek. Esmeralda Jungle sih Eve. buat 2 menit awal kuat banget. Oh Eve ya. Ya. Hero Shield effect lagi dan tentu Eve ini akan menjadi salah satu yang mengganggu Brody nantinya. Karena jarak dari Brody juga pasti bakal sulit sekali untuk dijangkau. Oke, Chusin diambil. Ya sebenarnya untuk meta kali ini Shushin agak berat. Benar. Udah kena nerf berulang kali kan. Berulang kali. Berulang agak Total cuma 3 sekali kali ya. Ya total terakhir 3 kali Bu. Kasian banget nih Shushin. Ya udah kayak orang yang disakiti tuh gak cuma sekali gitu. Tapi masih bertahan. Di sayat-sayat terus tetap menjadi pilihan. Karena OP Apa yang Bude. dipunya nih? Wah, Udah dikurang-kurangin. sisinya luar biasa Bude dan ngangkat tanker ke damage dealer itu pasti bonyok damage dealernya. Walau bukan pilihan utama, Walaupun pilihan utama Bude. namun masih menjadi opsi yang baik. Situasional aja. Kayaknya di sini Situasional. dipick karena emang Brody dan juga D-Rod juga kan. Lumayan gampang kalau misalkan mau diangkat-angkat. Ya. Cuman Link sih jadi concern utama ya. Sekarang aku ngeliatnya kayak mid laner ini kalau udah keluar Link. Mid itu pasti teriak. Tolong. Ya Lilia dan Blue. Glue ya. Pilihan pick untuk pick off berarti. Yap. Tapi sambil bawa Lilia biar benar-benar bisa menguasai laning. Karena ya dengan jaraknya Zuxin yang dikurangin berarti Lilia akan lebih menang di laningnya Bude dengan jarak. Jadi kalau ngebahas menang laning, udah ada D-Rod, udah ada Lilia di Ya. tengah. Dan Brody. Ini bro, Ya ngeliat 5 draft ya. Laningnya 5 draft buat Falcon ya. Mereka bakal lebih fokus buat menangin lane-nya. Menang lane. Karena kita lihat sinergi secara komposisi team fight-nya. Berantakan sih sebenarnya buat Falcon. Tapi kalau mereka menang lane-nya 3 udah selesai. mereka fokus laning nih berarti nih. Fokus laning. Game 1 Strong lane lane nih semua nih. Falcon. Ya. Tapi apa yang mungkin dari tim Guangzhou Gaming? Yang mungkin udah jelas ya Bude, Harit dan juga Nolannya yang lebih nge-spike dibandingkan Brody dan juga linknya dari Falcons Philippines. Jadi kalau misalkan emang mid game-nya kacau, wah ini Guangzhou bisa galak banget nih. Oh, jadi oke mungkin mereka bisa bersabar di landing phase dan menunggu untuk sampai. Semoga bisa ya. Oke, ini adalah tantangan terbesar. Langsung saja game pertama Best of 3 Series Group Stage. Inilah dia bersama para caster. Yap, itu dia ya. Match yang kedua bang, item pertama Brody apa bang? Ya, Sky Piercer lah jelas. Mereka nggak akan ada di MSC kalau first itemnya Skypierce, Pak. Jujur aja gue kasih tahu lu ya. Ngapa sih? Udah Sky Pierce. Bisa aja ya, terserah ya. Kita bakal lihat ya, akankah seperti apa yang diinginkan Pak Pulung. Cuman aku sangat-sangat sepakat dengan para panelis kita yang mengatakan bahwa ini laning Strong lane. menangin semua sama Falcon loh. Iya. Gimana? Oke, tapi Haji mau tidak mau flickernya harus keluar di awal-awal dan agak sedikit tertekan mereka dengan adanya Ying yang memang ya udah bisa nge-freeze kalau kayak gitu. Iya. Tapi Buset. Oke, itu dia flap. Direct biasa.
Esme ketemu daerah capek. Itu kalau dulu Nuts ya. Dulu yang Nuts. Esme-nya menangin lawan Birot ya. Iya itu aneh, Nuts itu Iya, aneh. itu. Itu sebuah anomali. Itu MSC juga kan? Betul, Oke. anomali. Anomali. Oke. Ini anomalum kalau yang ini ya. Ya. Tapi, sabar dulu. Serangan dari Recall ya, ini cukup terasa. Tapi ya kita akhirnya ngelihat untuk adanya head to head antara Assassin. Ya. Nolan Ling. Yang dimana Lingnya di first pick banget. Dan seperti biasa kalau kita ngeliat dari Hilda akan mencoba sebagaimanapun nemenin Assassin lawan farming. Yap. Cuman masalahnya kan Nolan kita tahu lah dulu ya. Untuk dari masalah perputaran yang total dari tiap cooldown itu kan cepat banget ya Ol ya, dari tiap skill. Sekarang lagi cepet. Ya. Agak ngilu kita ketemu Makanya hero ini. kayaknya kalau Assassin nih Ling, Nolan, Hirara mungkin ya top 3 Ya. yang mungkin bisa digunakan juga. Oke, mulai mendekat Super Marco. Nah, Brody ini kalau di partian kita bilangnya hero trust issues ya. Kenapa? Laning, wah ini mandiri pak, jujur Betul. kuat laning kan. Ya. Jadi kayak kalau misalkan ditabrak-tabrak ya dia ada escape lah. Dan ini juga nggak ada sisi pasti yang buat kayak single target lock ya kan. Tapi ntar harus dia lihat juga ya kalau emang bisa masukin beberapa stacknya ke Harit, tapi Haritnya Purify terlebih dahulu baru ada tahun 4 memori. Aduh, tidak ada itu damage, tapi sekarang ada pertempuran yang terus mendadak terjadi first blood. Double kill didapatkan oleh Nolan, bahkan Flap yang menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut, tapi mendadak Kyle menjadi satu orang tadi yang bisa membalas semuanya, tapi malah dirinya pula sampai kilang Guanzo. Wow. Gak ada purple buff sih harusnya tadi buat Kyle. Sehingga akhirnya dia harus tumbang juga menjadi pertukaran yang tidak cukup adil pasti untuk Falcons Philippines. Ini replaynya. Bermula dari satu buah Falling Star Moon. Kena 3, fracture-nya ngebeset semua kaki-kaki pemain dari Falcons Philippines. Iya nih, makan nih portal. Nah di sini juga nggak ada purple buff kan. Jadi sehingga dari energinya sangat-sangat minimalis juga untuk Kyle. Gokil Guangzhou. Guangzhou. Mantap ini. Mantap. Region yang sangat-sangat lagi berkembang juga. Yang ternyata justru memberikan kejutan yang luar biasa. Ya walaupun sempat disinggung lagi bahwa setiap lane-nya ini bisa harusnya dimenangin sama Falcons. Tapi di saat team fight-nya, ya ini yang diharapkan juga sama Guangzhou. Yep. Dan tadi satu item sudah jadi ya untuk Nolan. Udah ada fasis deh. Iya. Betul tuh. Damage-nya udah bukan tipis-tipis lagi sih harusnya ya. Kayak tadi bisa nge-follow up juga. Oke. Masih berkutat dengan farming pattern dari Kyle. Hilda yang akan mengintip, mencari informasi dari kejauhan untuk Mei. Gak mau terlalu menabrak juga. Karena sebenarnya kalau untuk Hilda ya ini bakal lumayan kepegang juga dengan adanya Glue dan juga Lilia. Cuman ya balik lagi, dia punya movement kan yang cepat untuk bisa kabur. Ini di atas nih 3 udah nongol. Falcon, Harit aman. Super Marco Heptasis ya Pak, bukan Sky Pierce ya, tolong ya. Di garis bawahi ya Pak Pulung ya. Heptasis tuh udah jadi. Apa sih nggak mau Sky Pierce? Sky Pierce dong. Makanya Pak Pulung jadi caster bukan jadi pro player itu. Pemikiran-pemikiran seperti itu loh. Udahlah Sky Pierce. Alright, tapi tenang lagi keadaannya. Guangzhou perlahan ya. Mereka punya keunggulan dari segi goldnya juga. Nah ini Wah, skin teranyar ya. Kapten Gael. Gael ya. Mantap itu. Saya mengidolakan itu dulu tuh, kecil tuh. Ini juga banyak skin-skin bagus ya. Iya. Kedua. Alright, tapi sesaat lagi Turtle akan segera muncul. Setup seperti apa yang akan bisa diberikan. Wih. Tapi Oke, mendadak tadi dari Haritnya. Purify. Belum ada Purify yang oke, Purify udah digunakan. Iya tadi pas kena kecup dia Purify. Iya. Ya tapi backup-nya cepet juga nih. Yap, dan mendadak actionnya pun sudah ada di dalam pertempuran tersebut. Sementara Super Marco sekarang harus mundur terlebih dahulu. Masih cukup aman tapi tidak untuk waktu yang lama karena sekarang Super Marco tahun depan memori keluarga satu terakhirnya dan masih cukup memaksa. What? Wah, 1 untuk 1. yap. Walaupun hampir epic outplay ya buat Super Yap. Marco, tapi ternyata tidak semudah itu. Ya akhirnya membuat dari Super Marco bertukar nyawa juga dengan adanya Chi, tapi di sisi lain, nah turtle-nya ini menjadi milik dari Kyle. Ngasih waktu lama loh Super Marco tadi tuh. Banget ya. 3 orang kan ya? Iya 3 ya di atas tadi. Tiga tadi backup-nya cepat soalnya. 2 lawan 3 kan, nah ini. Super Marco udah buka Chorus of Strike-nya lagi juga. Masuk sih memang ya. Minionnya ditarik keluar, tapi itu dia. Satu hit terakhir. Sama-sama bertukar nyawa. Wait. Wah, hampir epic outplay tapi ternyata gak jadi. Iya, benar. Ada satu pertempuran kembali di mana Super Marco pun menjadi korban di dalam
Satu landing yang dia milikin. Lagi ya. Lagi. Kena tabrak nih akhirnya 2 kali point dead harus diterima oleh Super Marco. Ya walaupun memang tumbang lumayan ya dengan 2 kali. Tapi Guangzhou mereka masih mencari lagi keuntungan yang lain. Lihat udah mulai masuk nih ke area jungle-jungle yang dimiliki sama Kyle. Oke, sementara sekarang Haji di tengah. Wep, Black Shoes tertarik. Dan sekarang Haji melakukan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya dan membuat Mei terpancing. Yes, meletup ya. Meletup. Angry Gloom. Meletup balon hijau. Dor. Dor. Udah ya, sampai situ aja Pak, belum lanjutin. Gak kuat saya. Tapi ya ini bahaya juga sih buat Guangzhou. Kalau ngebiarin terus-menerus untuk Kyle-nya bisa farming, kita udah tahu bagaimana damage yang disumbangin sama Ling ini bakal sangat-sangat meresahkan. Oke. Incer belakang terutama. Modi. Bukan kemudian tapi bukan ya. Bukan ya. Bukan. Bukan kan ya. Tadi coachnya Falcon yang Moody. Kalau nggak salah namanya Moody. Kemudian. Moody. Alright. Pelan-pelan lagi. Expanding River yang telah memanggil. Tapi lihat damage dari Recall. Membuat dari Haji harus terpaksa mengeluarkan Black Shoes-nya juga. Dan Kyle sekarang sudah punya Husk Claw. Yap. Ya, flap. Flicker yang dia bawa ya. Jadi setidaknya ada tiket keluar juga dan Sky Pierce akhir. Item kedua tapi ya. Bukan item pertama ya. Aduh. Iya. Walaupun keadaannya lagi kurang baik-baik aja nih Pak. Yap, tapi mendadak Ouguen akan menciptakan sebuah momentum. Karena barusan ada satu volley Starmon. Daerahnya langsung menghilang. Flapnya langsung lejap seketika. Sementara ada balasan dilakukan. Tapi Esmeralda tempat berbeda menjadi korban. Mei pun langsung menjadi notifikasi. Kyle yang masih ingin lebih. Melihat 2 player masih beredar. Alright. Dan akan menjadi tabungan lethality untuk Super Marco yang baru saja selesai dengan Sky Pierce-nya. Dan sekarang bakal coba untuk ditabrak. Waduh. Sakitnya. Sakitnya. Pedes itu. Kena fracture. Tapi again, Kyle-nya jadi free banget. Gak mudah pasti untuk numbangin Kyle. Karena menurutku untuk Guangzhou, mereka minim banget dari efek sisi, Pak. Ya. Gak ada area efek yang benar-benar bisa langsung ngelok gitu. Kecuali mungkin Falling Star Moon. Jadi kalau dibilang sinergi apa gimana nih, kayaknya lone wolf semua ini ya. Ya. Jadi kayak mereka emang mainnya di, ya udah. Diri ya. Ya udah, fokus diri masing-masing ya kan. Keselamatan di Ntar kalau emang udah berantem ya udah kita tinggal menyatukan aja lah, lu punya apa, gue punya apa gitu. Benar. Tapi ya secara damage deal sekarang juga untuk Falcon udah lumayan semakin terasa ya. Tapi ini sih, efek crowd controlnya menurutku dari Guangzhou sangat-sangat minim. Paling ngandelin ke Falling Star Moon, kalau nggak ke Lantern Flare. Itu juga susah untuk bisa menangkap yang punya mobilitas tinggi gitu loh, kayak Ling. Kok gue ini santai banget. Iya. Aman. Waduh, fracture-nya dia ampun tapi flap. Retri. Berhasil didapatkan lagi oleh Recall. Yap. Wah mantep ini Recall ini. Bukan bikin recall ya, malah nunggu spawn ya kan? Iya. Alright. Dan bakal coba untuk ada tabrakan kembalikah dari Guangzhou? Sepertinya tidak. Tapi lihat Kyle-nya makan banyak banget ini. Lane bawah dari tadi dia makanin terus-menerus sampai akhirnya ya levelnya juga imbangin. Dengan 5 poin kill yang dipegang sama Recall. Dengan hanya 1-1-3 aja untuk Kyle. Tapi farmingannya maksimal banget. Ya dan Haji mau tidak mau Black Shoes-nya pun harus dikeluarkan. Sementara sekarang Kyle udah ada 1. Tempest of Blood. 3 pedang berhasil diambil. Ya tapi jauh ya untuk jangkauan tadi menuju ke arah Recall-nya juga. Karena dia punya dash ability. Yang akhirnya ngebuat dari Kyle-nya gagal untuk bisa menangkap ke arah Recall. Sekarang Lord terbuka, gold-nya juga. Ya walaupun memang awal-awal dipegang sama Guangzhou dan sekarang perlahan nge-swing ke arah Falcons. Tapi tetap ini gapnya nggak jauh loh. Nggak ada yang benar-benar terlihat mendominasi Pak. Yap. Dan sekarang waktunya untuk mereka lagi beradu di area Lord. Nah gue penasaran nih. Kalau untuk yang diadu objektif kayak begini yang mungkin 5 dari masing-masing player ada. Atau masing tim. Fracture-nya akan masuk lewat mana ini nanti ini Nolan ini? Benar. Gimana cara dia menghantarkan fracture itu? Tapi kayaknya kalau main front to back dari tadi juga masih oke. Masih oke aja ya? Masih tembus nih ya? Masih tembus harusnya. Alright, jangan sampai aja ketangkep nantinya dari grab-grab. Oke. Dan mulai berkumpul mereka. Sementara tadi berhasil mereka mendapatkan dan juga mengurangi quantity player dimiliki oleh Falcon PH. Ya, Purify sih tadi. Wah, Recall! Mencoba mengatakan damage-nya. Sakit banget itu tapi malah ada sebuah balasan dilakukan. Ya, itu ada Black Shoes sih tadi dari Haji. Yang ngebuat dia bisa menghindari adanya serangan fracture dari Recall. Kyle masuknya pengen perlahan di belakangan. Waduh. Weh. Oke. Waduh, action dikit pada. Hey, Kyle yang mengejar. Di mana kan? Ketahuan. Langsung. Langsung Langsung turun melandas di situ. Dan akhirnya menjadi poin kill tabungan lagi untuk Kyle.
Sementara dari Lordnya memang belum dipegang sama sekali untuk satu sama lain. Wah, ini udah lumayan agak terlihat masing-masing ya semuanya ya. Buyar, tapi sama-sama punya Sky Pierce juga dipegang dari Xing. Sementara dari Lordnya sudah mulai dicicil oleh Falcons, akan ada kontes. Oke, Marco-nya terus-terusan dan selesai. Tadi Esmeralda masuk terlalu jauh sementara. Arid di tempat yang berbeda menjadi korban pula Kyle. Sakit banget damage-nya apa itu? Iya. Dan sekarang sudah mulai makin mengerikan nih untuk bagaimana Ling yang menjadi priority first pick untuk Falcons. Udah jadi eksekutor aja. Tidak punya Purify tadi Haridnya terbang melayang lah dia. Gak ada, tadi soalnya Purify-nya dipakai untuk bisa menghindari Ogwen di TV sebelumnya. Dalam keadaan Black Shoes dikeluarkan kembali sementara sekarang. Ada satu orang yang beban kehidupannya langsung ditambahkan Nologwen. Satu stack lagi untuk Super Marco. ya 20 ya, berarti stack lethality kali ini. Karena memang juga untuk Kyle-nya tidak join the fight. Dia ada di atas untuk bisa mendorong satu buah inner top turret. Yang kemudian dari Guangzhou seketika mereka tertekan dengan keadaan yang cukup masif. Waduh. Recall kebakar. Selamat. Nyaris ya. Nyaris banget itu HP tipis banget. Oke, Radiant Armor menjadi sebuah jawaban untuk Ogwen kali ini untuk bisa menanggulangi bagaimana adanya magic damage dari Guangzhou yang cukup banyak ya. Ada Esmeralda, ada Chusin, ada Haridnya juga. Dan akan semakin durable untuk bagaimana Falcons memiliki frontliner nantinya. Untuk bisa menangkap, memaksimalkan stack demi stacknya. Nah, Flap. Udah ada anti clearance ya. Ya, nih. Nahan harusnya nih, nahan nih. Kalau ngeliat dari damage dealt ranking, lihat Recall di 41.000, Kyle 27.000. Karena memang Kyle-nya kan eksekutor-eksekutornya aja. Iya, plus tadi dari 10 menit pertama kan lebih fokus untuk memperkaya diri. Betul, ya. memperkaya diri aja. Ke gunung apa? Ke bawah tadi dia nyari ke Gunung Kawi. Dia nyari sana, Gunung Kawi. Ya Allah, oke pertempuran terjadi. Tapi damage tadi dari Flap. Esme harus merasakan bagaimana tendangan yang sakit itu sepatunya pantoko ini. Ini udah mulai nge-burst ya pastinya untuk Flapnya juga. Dan sekarang Endless Battle telah diamankan oleh Kyle. Mengerikan pasti dengan 6.400 sekarang gold yang dipegang oleh Falcons. Dan seperti apa nantinya defensif dari Guangzhou. Karena menurutku dari segi high ground defense-nya mereka cukup minim. Nih, ini Haji menjadi incaran dari Recall kah? Karena sekarang ada pertempuran terpisah. Bahkan Xing masih berhasil menyelamatkan diri. Tempest Soblet satu. Bestar yang ada di area bawah sudah remuk. Bayangkan ya, di break armornya sama Dairot. Dieksekusi either itu mau Super Marco maupun Kyle. Ya, Apa nggak dalam itu damage? yang penting pertahanannya dibongkar dulu nih ya. Benar. Tapi pelan-pelan banget juga untuk Falcons. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Hanya berpuas dengan satu base bottom turret aja yang hancur. Mereka mau set up lagi dan mencari yang lebih pasti. Harusnya next Lord nih yang akan menjadi tujuan mereka. Oke, Xing Aduh, udah punya Ice Queen. stikernya berat tadi tuh. Apa stikernya? F5. Oh iya, maaf deh. Serem. Berat, Itu sulit ya. sulit itu. Oke, untuk Guangzhou, akankah mereka melakukan kontes wave bawah yang memang ada super minion yang harus mereka hadapi dan harusnya itu masih bisa ditanggulangi juga ya. Masih berdekatan lah dengan Lord yang muncul sekarang. Tapi udah mulai kelihatan juga untuk Hell-nya show di arah atas. Cicilan demi cicilan menuju ke arah Lord udah dilakukan juga oleh Super Marco. Dan apakah ini hanya pancingan belaka Betul. untuk nantinya bisa menangkap ke arah pemain-pemain terlebih dahulu? Lord Dance kita tahu ya bagaimana regional Filipina tuh sangat-sangat baik. Ya. Dengan skema dari Lord Dance itu sendiri. Nah, Mau show atasnya. oke, sementara Ogwen maju sangat jauh karena terdepan mencoba untuk bisa mengganggu dan juga mengusir. Tapi Modi melihat dari kejauhan siapa lagi akan dia lopati. Tapi Lordnya menjadi milik dari Falcon. Filipina itu sendiri. Sementara sekarang Harid harus merasakan bagaimana akibatnya di barat tadi Super Marco menambahkan lagi satu stack yang dia miliki di tempat yang berbeda. Kyle double kill didapatkan oleh Super Marco. Mereka mulai mendominasi Tempest of Blade. Wah. Oke. Begini ya, Tempest of Blade nyampe stiker. Ini cuma bisa ngindarin fracture doang, tapi sekarang masih ada super wave minion yang akan diantarkan oleh Falcons. Waduh. Ada satu Vengeance yang diaktifkan, sakit banget. Damage macam apakah itu? Karena sekarang Super Marco udah gak terbentuk lagi. Damage ada juga stuck. Dan Skyper yang dimiliki dan double kill. Shutdown tercipta. Game selesai. 15 menit saja. Yang memang sebenarnya tadi untuk early yang dipegang sama Guangzhou masih terlihat cukup